Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jauh puluhan tahun lalu, sang proklamator Bung Karno sudah pernah menggelorakan revolusi mental. Bagi Soekarno, revolusi mental penting dalam membangun jiwa bangsa yang sudah merdeka. Kita bukan sekadar mengusir pemerintahan Belanda dari Indonesia. Revolusi kita menuju lebih jauh lagi daripada itu. Revolusi Indonesia menuju 3 kerangka yang sudah terkenal. Revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. Revolusi Indonesia menuju kepada dunia baru tanpa eksploitasi dalam parlom dan eksploitasi dan nation par nation. Bagaimana revolusi yang demikian ini mau dimandekkan dengan kata bahwa revolusi sudah selesai? Bagaimana revolusi demikian ini dapat dijalankan terus tanpa romantik, tanpa dinamik, tanpa dialektik? Seiring berjalannya waktu, gerakan revolusi mental kembali dijalankan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sasarannya mengembalikan karakter asli bangsa yang mungkin sudah tercemar dengan perubahan zaman. Jika saja infrastruktur tertata rapi, namun tidak diimbangi pembangunan kualitas sumber daya manusianya, bagaimana mungkin mau menggelorakan semangat reformasi mental pada bangsa ini? Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Dan itulah yang kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Kita memberikan dukungannya secara totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sayang, 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Pemirsa, jargon revolusi mental digaungkan pertama kali oleh Presiden terpilih Joko Widodo sejak masa kampanye pemilu presiden tahun 2014 lalu. Tujuannya agar warga negara Indonesia dapat mengenal karakter orisinal bangsa, memiliki integritas, mau bekerja keras, dan memiliki semangat gotong royong. Tapi kini seiring berjalannya waktu dan berubahnya zaman, revolusi mental seolah menagih janji. Sejauh mana pemerintah menumbuhkan semangat revolusi mental agar berjalan sesuai dengan karakter bangsa? Apakah perilaku kita sendiri sudah menunjukkan keteladanan sebagai cerminan dari revolusi mental? Kita akan membahasnya di Visi Negarawan malam ini, Janji Manis Revolusi Mental, bersama saya, Reno Reksa. Dan malam ini, pemirsa, saya sudah ditemani beberapa narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Sudirman Said selaku Ketua Institut Harkat Negeri. Kemudian ada Bapak Effendi Khoiri, politisi Partai Nasdem. Dan Bapak Sukidi sebagai pemikir kebinekaan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV malam hari ini. Tetapi sebelum kita berdialog, saya ingin mengajak Bapak-Bapak sekalian dan juga pemirsa untuk kembali menyimak pidato Surya Paloh pada tanggal 16 Juli 2023 lalu. Ini yang perlu saya ingatkan kepada saudara. Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik
dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Dan itulah yang kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Kita memberikan dukungannya secara totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki. Logika kita menyatakan, kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sayang, 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Apa yang harus berani kita nyatakan menjelang 78 tahun kemerdekaan bangsa yang kita miliki? Sebenarnya kita memahami bahwasanya kemerdekaan yang kita miliki ini bukanlah hanya pemberian atau hadiah yang kita peroleh dari para kaum penjajah. Baik, sebuah insight yang luar biasa untuk memulai dialog kita pada malam hari ini. Saya pertama ke Pak Sukidi. Seperti yang sudah kita simak tadi di informasi Pak Sukidi, bahwa jargon revolusi mental ini bukan hal yang baru di Indonesia. Sudah pernah digaungkan oleh Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno. Tapi ketika ini kemudian coba diangkat lagi pada tahun 2014 pada momen Pilpres lalu ya, 10 tahun lalu yang kurang lebih. Apakah ini berhasil mengangkat, berhasil menghidupkan, atau sekedar mengangkat jargon lama saja? Menjelang 78 tahun Indonesia merdeka, bangsa ini justru bergerak menjadi satu bangsa tanpa karakter. Nation without character. Satu bangsa tanpa jiwa, nation without soul. Kondisi Indonesia tanpa jiwa ini sungguh berbahaya dan sebenarnya sangat genting. Kenapa? Karena pertumbuhan satu bangsa tanpa jiwa itu mengakibatkan terjadinya tatanan moral yang jungkir balik, yang begitu semrawut, yang tunggang langgang. Batas-batas moral antara yang benar dan salah, baik dan buruk, menjadi blur, menjadi remang, menjadi jungkir balik. Dan ini membahayakan. Di awal reformasi, nepotisme itu begitu buruk. Tetapi sekarang nepotisme menjadi praktek yang biasa. Korupsi pada era reformasi menjadi musuh bersama. Sekarang korupsi menjadi kebiasaan, menjadi habit bangsa ini. Karena itu kita harus menumbuhkan kembali satu spirit agar bangsa ini menemukan kembali jiwanya. And so my fellow citizen, kata John F. Kennedy, what you can do for your country. Pidato John F. Kennedy, Presiden ke-35 Amerika pada tahun 1961 ini memberikan inspirasi kepada kita semuanya, setidaknya pada saya, untuk memberikan setitik sumbangsih tentang apa yang bisa kita berikan untuk membangun Indonesia yang bernyawa. Meminjam istilah Supomo, Indonesia yang memiliki karakter dan jiwa yang kuat. Baik, kalau Pak Sukidi mengatakan bahwa sekarang Indonesia seakan negara tanpa karakter, tanpa jiwa, berarti jargon revolusi mental yang coba diangkat lagi tahun 2014 sampai dengan sekarang tidak berhasil untuk menghidupkan dan merealisasikan semangat itu? Sebenarnya ini sejujurnya adalah kegagalan kita sebagai bangsa.
bangsa yang abai untuk membangun Indonesia yang bernyawa, istilah Supomo. Ya. Karena itu kita harus terpanggil dengan terinspirasi dari pidato John F. Kennedy tadi untuk memberikan satu kontribusi membangunkan kembali, menghidupkan kembali Indonesia yang memiliki karakter dan jiwa yang kuat. Baik. Caranya gimana? Caranya adalah menjiwai tentang betapa pentingnya nilai, betapa pentingnya mental, betapa pentingnya karakter, dan betapa pentingnya jiwa untuk membangun satu bangsa. Karena tidak ada bangsa yang maju tanpa reformasi, tanpa revolusi dari karakter itu sendiri. Baik. Nah, ini ada dua ilmuwan besar dari Harvard. Ya. Satu David Lanz, dia menulis buku yang begitu terkenal tentang The Wealth and Poverty of Nation. Oke. Studi tentang why some countries are so rich and some are so poor. Salah satu penjelasannya adalah, if you learn anything from the history of economic development, kata David Lanz, it is that culture makes all the difference. Jika Anda belajar tentang sejarah pembangunan ekonomi, maka culture, budaya, itulah yang membuat perbedaan. Oke, baik. Ditahan dulu, Pak Sukidi. Saya juga ingin mendapatkan perspektif dari Pak Sudirman Said. Karena Pak Sudirman Said ini juga pada awal masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sempat masuk ke Kabinet Presiden Joko Widodo sebagai Menteri ESDM. Saya ingin tahu cerita konkretnya Pak Sudirman, ketika Anda menjabat sebagai Menteri ESDM saat itu, hal real apa yang mencoba langsung Anda gebrakan pada saat itu untuk mengimplementasi revolusi mental, Pak Sudirman? Terima kasih, Mas. Saya tergelitik oleh penjelasan Prof. Sukidi tadi. Sedikit menggarisbawahi bahwa ada penjelasan dari revolusi mental yang diluncurkan Bung Karno, kalau tidak salah melalui pidato tanggal 17 Agustus 1956. Jadi saya baca nih ya. Revolusi mental itu menghendaki manusia Indonesia untuk meninggalkan kemalasan, meninggalkan korupsi, meninggalkan individualisme, egosentrisme, ketamakan, keliaran, kekoboyan, kemesuman, keinlanderan, sehingga menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Yang barangkali disebut sebagai manusia yang bernyawa, bangsa yang bernyawa. Menjadi manusia pembina. Jadi memang suasana ketika itu, suasana seperti ingin berbenah secara fundamental. Misalnya ketika 26 Oktober ini nostalgia sedikit, diundang oleh Pak Joko Widodo sebagai presiden terpilih, yang saya tidak pernah membayangkan seperti itu. Tapi kemudian yang disampaikan beliau adalah niat untuk memberantas mafia migas, niat untuk mengefisienkan supply chain segala macam. Dan saya ingat pada tanggal 28 Oktober 2014, sidang kabinet pertama adalah kalimat pertama yang meluncur dari presiden ketika itu adalah setelah membuka, beliau mengatakan, saudara sekalian, para menteri yang menjabat sebagai pengurus partai hari ini mengundurkan diri. Itu kami menyambutnya penuh dengan, wah ini serius nih, gitu ya. Artinya membuat sesuatu yang lebih taat secara governance lagi. Dan langkah-langkah ketika saya diminta menyelesaikan efisiensi supply chains, yang disebut mafia migas segala macam, didukung dengan baik. Karena itu yang kami lakukan adalah betul-betul sungguh-sungguh membuat sektor itu menjadi lebih transparan. Kebetulan saja ketika saya masuk itu, sektor SDM dalam keadaan yang sangat drop confidence-nya. Karena pendahulu saya kebetulan harus masuk ke sekolah begitu ya, karena kasus-kasus macam-macam. Sekjennya juga begitu, ketua komisi itu juga begitu, ketua SKK Migas juga begitu. Jadi sektor itu dilanda confidence yang sangat rendah. Jadi yang kita lakukan ya memperbaiki keadaan. Dan saya mengatakan membangun reputasi kementerian ini bukan dengan pasang iklan wajah menterinya, bukan. Tapi perilaku kita. Reputasi itu gabungan dari perilaku kita, keputusan kita, tindakan kita. Dan itu yang kita kerjakan sehingga dalam waktu 23 bulan hal-hal yang sangat fundamental bisa kita kerjakan. Dan rasanya waktu itu industri migas, industri energi itu menganggap bahwa akan ada harapan baru. Itu yang kami lakukan. Langkah konkretnya ya Pak Sudirman. Saya ke
Gus Coy, semenjak mengawal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 2014 sampai sekarang ya Gus ya, revolusi mental ini kalau tadi Pak Sukidi bilang like a nation without soul, without character, sependapat Gus Coy? Setuju semua. Ini pemikir-pemikir besar. Oke. Apa yang membuat Anda setuju Gus Coy? Ya setujulah, memang suatu bangsa itu dibangun bukan hanya fisik, tapi yang paling penting adalah kita kan mengenal mental, moral, etika, kepantasan, kepatutan, adab, akhlak. Itu kan akrab. Itu semua menyangkut jiwa kita, kemudian nanti kan tercermin pada perilaku kita. Ketika jiwa kita baik, muncul perilaku kita baik, maka kemudian ketika ngurus negara, kebijakan-kebijakannya kan pasti baik. Nah, dalam konteks revolusi mental Jokowi ini, saya menduga Jokowi itu tidak paham tentang itu ya. Ya nggak ada tanda-tanda kehidupan apa-apa tentang revolusi mental, bahkan semua malah jungkir balik. Ya. Jadi sebetulnya revolusi mental bukan hal yang baru bagi Indonesia. Karena sebelum Bung Karno menyampaikan revolusi mental, revolusi fisik, revolusi mental, jauh sebelum itu ada mental revolution dari Karl Marx misalnya, ya kan? Yeah. Kan ada teori itu, gitu kan? Nah, revolusi mental adalah suatu gerakan yang tidak berdarah-darah karena mental, karena itu menyangkut jiwa, menyangkut sukma, menyangkut di sini ya. Baik. Jadi bersifat invisible hand, ya. Jadi tidak berdarah-darah, tidak mengorbankan fisik. Itu membutuhkan keteladanan. Membutuhkan keteladanan, uswah. Jadi uswah hasanah, kira-kira gitu ya. Dan itu ada. Jadi keteladanan yang sekarang itu nggak ada sama sekali. Keteladanan yang harus ditampilkan dalam dalam kepemimpinan itu kan tadi Mas Sudirman menyebut. Cuma saya mau mengelaborasi di sini. Dia harus mengayomi, dia harus adil, itu menyangkut semua di sini. Dia harus memperlakukan semua sama, dia tidak iri, tidak dengki, tidak diskriminasi. Itu kan? Ya. Karena dalam pernyataan Bung Karno juga, itu revolusi mental itu menjadikan manusia Indonesia baru. Berhati putih, gitu kan? Punya semangat jiwa, membara. Ibarat elang ya itu burung yang gitu kan ada. Ya, Gus Coy ditahan dulu. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita harus jeda sejenak. Pemirsa tetap bersama kami di Visi Negarawan. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.